warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Baik, Bu. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, Mbak Hilmi. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Hilmi telah memimpin doa untuk teman-temannya. Nah, walaupun kita pembelajaran di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat. Jangan lupa kita untuk selalu sarapan agar imun tubuh kita selalu sehat. Dan jangan lupa menerapkan Cita Mas Jajar untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, kalau tidak ada keperluan yang sangat penting, lebih baik kita di rumah saja karena untuk menghindari kerumunan ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan bernyanyi terlebih dahulu agar dalam pembelajaran ini kita bersemangat. Warga Indonesia Nah, gimana? Apakah masih belum semangat? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Nah, kalau udah semangat, kita langsung masuk ke materi ya. Iya, Bu. Udah muncul PPT Ibu? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, sekarang kita belajar di tema 6 menuju masyarakat sehat. Subtema 1 yaitu masyarakat peduli dengan lingkungan. Ini sebelum kita masuk ke materi ada tujuan pembelajaran. Siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran nanti akan Ibu kasih nilai plus untuk keaktifan kalian. Saya, Bu. Silahkan Mbak Enggar. Tujuan pembelajaran 1. Mengidentifikasi perilaku positif masyarakat yang merupakan wujud makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menyampaikan hasil pengamatan tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera dengan tepat. 3. Menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Enggar. Nah, kita akan belajar tentang proklamasi dan kita mengamati proklamasi kemerdekaan. Nah, ini siapa yang mau membacakan? Gantian ya. Mbak Hilmi apa Mbak? Saya, Bu. Ya, Mbak Hilmi. Kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia merupakan sarana mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera diantaranya dengan meningkatkan taraf
taraf kehidupan bangsa, meningkatkan taraf kecerdasan bangsa, dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa Indonesia hingga saat ini upaya tersebut masih terus dilaksanakan. Meskipun Indonesia sudah merdeka cukup lama, dukungan masyarakat yang peduli lingkungan sangat diperlukan dalam upaya bangsa untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Nah, terima kasih Mbak Hilmi. Jadi, kita harus membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera, diantaranya itu dengan meningkatkan taraf kehidupan bangsa, nah meningkatkan taraf kecerdasan bangsa, dan mengembangkan segala potensi untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Nah, di sini ada gambar, 3 gambar. Siapa yang tahu gambar apakah ini? Gambar anak SD. Ya. Di sini ada gambar mereka sedang berdiskusi dan belajar bersama-sama dengan temannya. Gambar tersebut menunjukkan pelajar Indonesia sedang belajar dengan bersungguh-sungguh. Nah, mereka kelihatan kan belajar dengan bersungguh-sungguh, menyampaikan pendapatnya sendiri, terus nanti didiskusikan dengan temannya. Mereka melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan kewajiban bagi warga negara. Semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 2 Tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara wajib pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, jadi kita sebagai warga negara harus wajib mengikuti pendidikan. Nah, siapa yang membacakan? Tadi kan Mbak Anenggar sama Mbak Hilmi sudah membacakan. Ibu boleh minta untuk Mbak Yona membacakan? Boleh, Bu. Ya. Mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan 9 tahun merupakan satu di antara upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di negara kita. Pemerintahan menginginkan tingkat kecerdasan bangsa ini semakin meningkat. Upaya pemerintah yang lain contohnya memperbaiki fasilitas pendidikan seperti gedung yang rusak, memberikan bantuan buku gratis, dan menyediakan pengajar yang profesional. Ada yang bisa kami lakukan terkait dengan upaya perintah meningkatkan kecerdasan bangsa? Apakah masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu peduli dengan pendidikan warganya? Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada anak-anak semua, gimana masyarakat di tempat kalian itu peduli nggak dengan pendidikan warganya? Siapa yang bisa menjawabnya? Peduli, Bu. Nah, contohnya seperti apa ya Mbak Anenggar? Dengan anak-anaknya pada sekolah, Bu. Pintar sekali. Nah, terus ada juga di setiap tempat tinggal kalian yang jam belajarnya itu ada nggak, misalnya jam 6:30 sampai jam 9 dan tidak boleh terlalu malam untuk bertamu, itu ada nggak? Ada, Bu. Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang kita bertanya jawab ya. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan kewajiban? Saya. Ya, apa Mbak Enggar? Sesuatu yang harus dilaksanakan. Ya, kita harus bertanggung jawab tentang apa kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, yang kedua, kewajiban kita sebagai siswa di lingkungan sekolahmu apa? Bisa kita mendengarkan guru saat kita belajar, bisa mematuhi aturan-aturan yang ada di sekolah. Kita mengikuti kegiatan upacara itu juga termasuk kewajiban loh di sekolah.
Ada yang tahu lagi? Piket, Bu. Ya, pintar sekali. Piket itu juga merupakan kewajiban kita sebagai siswa di sekolah. Terus ada juga membersihkan tempat-tempat yang kotor, kita Jumat bersih. Nah, itu juga sebagai kewajiban kita sebagai siswa yang ada di sekolah. Nah, yang ketiga, kewajiban kita di lingkungan rumah apa? Di lingkungan Membantu rumah orang itu tua. ya, pintar sekali. Terus ada apa aja? Nyapu, Bu. Ya, pintar. Terus ada lagi yang mau menjawab? Mengepel. Iya. Terus kita juga harus menaati peraturan orang tua kita ya. Kita kan sebagai kewajiban kita sebagai siswa di lingkungan rumah kan kita harus membantu orang tua kita, menaati peraturan orang tua kita. Kalau kita disuruh tidur ya kita tidur, kita disuruh menyapu kita harus menyapu karena itu kewajiban kita. Nah, terus sikap kalian terhadap kewajiban yang kamu miliki. Sikapnya gimana? Senang atau kalian tidak mau mengikuti kewajibannya? Harus dijalani, Bu. Iya, pintar sekali. Nah, kita harus menjalani sikap kita terhadap kewajiban kita maupun di sekolah, maupun di rumah. Kita harus menjalani dengan ikhlas, tidak boleh mengeluh karena itu kewajiban kita. Terus, nah, ini silakan diamati dan nanti siapa yang mau menjawabnya. Ini contoh si Udin sedang melakukan apa? Udin sedang apa coba? Belajar. Malam. Ya, ini contoh kampung si Udin yang sepi, tidak ada anak-anak bermain karena di pukul 18.30 atau jam setengah 7 malam sampai jam 9 malam jam belajar bagi warga masyarakat. Jadi di tempat Udin jam 18.30 tidak ada yang bermain karena mereka harus belajar. Nah, suasana kampung yang menerapkan peraturan jam belajar bagi warga. Hal tersebut merupakan perilaku positif karena semua warga yang bersekolah mereka belajar di jam tersebut. Maka perilaku itu disebut perilaku positif. Masyarakat yang merupakan wujud makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah contoh perilaku yang positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan. Nah, ini contoh di rumahnya Beni sedang gotong royong. Beni menjunjung rumput-rumput untuk dibuang. Dan ini di tempat Udin sedang bekerja bakti, mereka menggali gorong-gorong. Terus ada juga orang yang mengantri. Ada juga contoh yang sedang melakukan jaga malam atau pos ronda di lingkungan rumah. Nah, perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan adalah perilaku yang kreatif, kritis, mandiri, berani membela kebenaran, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, serta tujuan hidup bernegara sebagaimana setelah dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan dan asas kerohanian Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, anak-anak, coba kalian tuliskan upaya apa saja untuk mengisi kemerdekaan. Nah, ini contoh upayanya. Yang pertama itu kita rajin beribadah sesuai agama kita. Nah, ini kan ada tabel. Nanti kalian isi tabel tersebut lalu dikirimkan di WhatsApp pribadi Ibu. Nanti kalian menuliskan tabel tersebut melalui atau menggunakan buku siswa kalian ya. Dan jangan lupa difoto saja. Paling lambat hari Rabu jam 8 pagi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu.
Baca dan pahami teks tersebut. Silahkan kalian buka buku siswa kalian halaman 17 sampai halaman 19 tentang kerukunan di Kampung Wonorejo. Ibu akan beri waktu 5 menit untuk kalian membaca ya. Baik, Bu. Nah, silahkan kalian baca dan pahami. Selesai belum membacanya? Belum, Bu. Terima kasih kalian sudah membaca. Kegiatan selanjutnya kalian mengerjakan latihan soal yang ada di samping. Kalian bisa buka buku kalian halaman 19. Nah, di situ ada ayo berlatih. Ada soal 1 sampai 3 dan ada juga dengan kolom itu ada 2 soal. Nah, soalnya itu ada di bacaan yang tadi kalian baca. Silakan kalian kerjakan dan jangan lupa ditulis di buku siswa. Dikumpulkan sama seperti yang soal tadi hari Rabu terakhir jam 8 ya. Udah paham? Paham, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Siapa yang ingat kita tadi belajar apa? Belajar tentang kemerdekaan. Terus ada juga belajar tentang Kewajiban. ya. Terus ada apa lagi? Ada upaya untuk mengisi kemerdekaan. Terus kita belajar tentang apa yang terakhir tadi? Kampung apa coba? Kampung Papua. Iya, kita belajar tentang kampung yang ada di Papua. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini? Senang, Bu. Alhamdulillah jika kalian semua senang. Nah, siapa yang belum paham silahkan ditanyakan kepada ibu ya. Siapa yang mau bertanya? Udah paham, Bu? Nah, alhamdulillah jika udah paham semuanya. Jangan lupa tugasnya tadi ada berapa? Siapa yang iya, tugasnya ada 2, yang satu tabel, yang satu mengisi kolom dan pertanyaan. Jadi tugasnya ada 2. Nanti kalian kerjakan di buku siswa, terus difotokan ke WhatsApp ibu pribadi anak-anak. Iya, Bu. Nah, terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran ibu pada pagi hari ini. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Jika tidak ada keperluan yang mendesak untuk keluar, lebih baik kita tidak usah keluar karena untuk menghindari kerumunan. Tetap semangat walaupun pembelajaran kita daring seperti ini ya. Oke anak-anak semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Tadi kan sudah Mbak Hilmi, sekarang boleh gantian Mbak Anenggar atau Mbak Rida.
Ya, Mbak Anenggar. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Nah, nanti presensinya akan Ibu kirim ke grup WhatsApp. Nanti kalian isi ya berupa Google Form dan bukti screenshot kalian mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Ibu juga sudah merekam siapa saja yang ikut meet pada pagi hari ini. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.